3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi ingin mensimulasikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik berbasis coaching. Saya Intan Ramadan Putri. Saya Agus Mariono. Saya Salsabila Nurul Sayati. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Wah, alhamdulillah Iya. sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, sehat Iya. alhamdulillah hari ini. Baik Pak Haji, sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, jadi nanti di sini saya berperan sebagai seorang observer Pak. Baik. Nah, pada saat coaching nanti, saya akan melihat bagaimana proses coaching Bapak dengan coaching nanti ya Pak ya. Dan namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak, terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi nanti di sini Bapak juga tahu ya bagaimana nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya untuk menjadi observer gitu ya Pak ya. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach Pak, di mana nanti ada prinsip kemitraan ya Pak ya, salah satunya, kemudian juga proses kreatif, dan nanti di mana memaksimalkan potensi dari coachingnya, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri yang meliputi presence atau kehadiran penuh Bapak dalam proses coaching, dan juga mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga nanti Bapak juga dalam proses coaching ini diharapkan coaching dapat memaksimalkan potensinya dan dapat menemukan solusi dari yang coaching alami masalahnya gitu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak dalam mengamati Bapak, nanti apakah Bapak sudah memahaminya? Sudah Ibu. Nah, sudah ya Pak ya. Nah, konsep itu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya Pak, ada beberapa pertanyaan Pak. Di sini saya mau menanyakan mengenai kompetensi coaching ya Pak ya. Nah, dari kompetensi coaching yang ada, yang mana nih yang kira-kira ingin Bapak kembangkan pada proses percakapan coaching nanti Pak? Baik, untuk coaching kali ini saya berharap sih 3 kompetensi itu antara present, kehadiran, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan yang bermakna dengan metode rasa. Itu saya ingin kuasai semua di antara itu. Tapi kalau misalnya suruh milih, mungkin di sini lebih ke arah present. Present ya Pak. Dengan cara mindfulness, sehingga dengan cara kehadiran kita perhatikan, sehingga coaching kita nanti bentuknya bisa benar-benar menghasilkan keputusan sendiri. Seperti itu. Baik Pak. Berarti tentang present dan kehadiran penuh ya Pak ya, Bapak sebagai coach di sini ya Pak ya. Nah Bapak, kalau bisa seperti itu Pak, kira-kira tentang kehadiran penuh ya Pak ya, selain yang kehadiran penuh tadi, untuk yang kompetensi lainnya, apakah ada juga yang ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak lakukan dan ingin Bapak fokuskan pada saat nanti pelaksanaan coaching Pak? Ya mungkin saya juga akan menerapkan metode pertanyaan berbobot dan metode saran, sehingga nanti coaching saya selama proses coaching itu benar-benar dia pertanyaan saya bermutu, atraktif juga, dan juga bisa menyimpulkan ada aksi nyatanya, kesimpulan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga benar-benar coaching kita kali ini ada input, ada hasil yang bisa ditelurkan atau dihasilkan seperti itu. Nah baik Bapak, mudah-mudahan sih dari yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi-kompetensinya yaitu yang tadi presence, kemudian juga mendengarkan aktif ya Pak ya, ini bisa Bapak laksanakan ketika nanti proses coachingnya dimulai. Kalau begitu mungkin bisa langsung saja Pak proses coachingnya, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, alhamdulillah sehat. Pak Haji sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu lagi mungkin dari
kira-kira kali ini tujuannya apa nih atau berapa? Mungkin sharing-sharing aja ya Pak. Soalnya saya ada beberapa hal yang mau saya sharing juga nih. Mungkin nanti Bapak bisa menginspirasi saya kira-kira apa nih yang harus saya lakuin gitu. Itu sih yang saya harap di pertemuan kali ini. Berarti ada rasa yang ganjil gitu ya? Iya sih Pak. Semakin ada yang kurang nyaman seperti itu. Oke, baik. Betul. Mudah-mudahan dengan visi kali ini sampai nanti berakhir kita mendapatkan solusi yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, kalau boleh tahu permasalahannya apa gimana? Oke, saya cerita ya Pak. Saya kan ngajar matematika nih Pak di salah satu sekolah penggerak. Betul. Jadi sekolah ini sebenarnya udah 3 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Tapi yang saya lihat nih di 3 tahun ini di anak-anak yang udah lulus, harusnya produk kurikulum mereka itu berupa karakter yang lebih baik lagi ya Pak daripada kurikulum yang sebelumnya. Nah karakter-karakter itu tuh kayak belum muncul gitu Pak, belum sesuai harapan yang kita harapkan di kurikulum merdeka nih. Karakter-karakter unggul itu yang harusnya nanti jadi bekal dia di kehidupan selanjutnya itu belum ada. Nah setelah saya cari tahu akar masalahnya gitu, ternyata karakter-karakter itu muncul hanya saat pada project-project yang kita terapkan. Kan project itu kan ada 7 ya Pak ya. Jadi dari 7 project itu memang saat projectnya mereka bisa mengasah itu. Tapi namanya pisau ya Pak, kalau pisau diasah itu kan harusnya tajam. Tapi kalau lama-lama nggak dipakai tumpul lagi kan ya Pak. Nah saya tuh nggak mau anak-anak saya kayak gitu. Jadi maunya setelah udah tajam dia pakai setiap hari supaya itu makin tajam lagi. Jadi nggak ada tumpul lagi gitu. Jadi percuma nanti dari project 1 ke project 2 tidak diterapkan, nanti tumpul lagi, diasah lagi. Ntar tajamnya sementara, nanti diasah lagi, tumpul lagi kayak gitu Pak. Permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya justru berharapnya melihat karakter-karakter anak saya itu lebih unggul daripada penerapan kurikulum yang sebelumnya kayak gitu. Jadi tangkap ini ya. Jadi selama kami belajar betul, tapi saat kelima itu betul seperti itu. Iya betul. Kalau boleh saya tahu kira-kira dari pengamatan dia sendiri ini yang berdasarkan langsung dengan murid bisa identifikasi kenapa tuh kira-kira selama kami bahwa mungkin gurunya juga kurang memodifikasi, mungkin lingkungan yang tidak mendukung seperti itu. Betul. Jadi setelah saya amati ya Pak ya, kalau saat project P5 itu kan memang pembimbing project itu kayak masuk setiap hari, lalu dia sangat memperhatikan karakter-karakter yang muncul, terus dimensi-dimensinya itu dinilai gitu secara penilaian nilai angka gitu. Jadi anak-anak lebih concern, saya pengen nilai bagus nih. Nah sedangkan pada saat kehidupan sehari-hari mungkin penilaian-penilaian itu tidak ada secara struktur gitu. Jadi mereka menganggap buat apa karakter-karakter itu dimunculkan. Padahal mereka udah punya sebenarnya di dalam hatinya mereka, di dalam karakternya mereka udah muncul itu, tapi mereka diemin gitu karena mereka berharap ada sesuatu yang ada sesuatu yang nilai gitu. Nah jadi mereka itu semangat kalau itu dinilai. Nah saya lihat sih seperti itu ya Pak, tapi sebenarnya itu kan tidak baik juga ya Pak kalau anak hanya mengeluarkan karakter baiknya pada saat dinilai aja. Nah penyebab lainnya itu mungkin karena lingkungan tadi yang Bapak singgung benar juga. Lingkungan teman-temannya yang tidak terlalu mendukung untuk karakter-karakter itu muncul, itu menjadi salah satu akar masalahnya sih Pak. Oke, jadi udah kita gali lebih dalam ya. Bu udah cerita juga dari kalau kelima dinilai, sedang tidak dinilai hanya biasa aja. Kalau boleh saya tahu Bu, mungkin saya skala nih ya. Kalau kelima kan berarti kan skalanya 1 sampai 10 lah, kalau dalam misalnya skalanya berapa nih? Dari 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10 saya kira masih di angka 5 sih Pak. Masih ada setengah-setengah, bahkan kayak ini hal kecil aja kayak kesadaran buang sampah deh gitu. Saya masih masuk kelas tuh masih ada sampah berserakan tuh kayak aduh gimana sih ini harusnya tidak ada kayak gini gitu loh, kayak kemandirian. Karena tuh harus mandiri, buang sampah pada tempatnya, punya ada rasa tanggung jawab atas diri sendiri gitu. Itu Pak yang masih saya rasain masih di skala 5 Pak. Ini yang relevan ya.
progres Bintan ya untuk biar anak-anak karakter terbentuk ya. Mungkin hambatannya apa nih Bu kalau boleh cerita? Biar jadi mungkin hambatan dong ya. Iya betul. Menurut saya nih Pak, hambatan paling utamanya itu di apa ya? Kalau misalkan saya punya rencana-rencana aksi nih Pak, apa yang mau saya lakuin agar ini lebih bisa baik lagi. Tapi hambatannya itu adalah di penerapannya. Jadi penerapannya itu mungkin saya hanya ngajar sekitar 6 kelas gitu. Sedangkan saya mau semua karakter anak yang berubah. Jadi penerapannya itu tidak menyeluruh gitu Pak. Sedangkan ini butuh waktu untuk sosialisasi ke guru-guru yang lain gitu tentang rencana-rencana saya ini. Jadi hambatannya yaitu makanya saya lagi coba mengajukan ke kepala sekolah melalui lokasi bidang penjamin mutu untuk menerapkan program yang udah saya buat nih Pak. Jadi biar dampak yang kita rasakan lebih menyeluruh. Jadi ini udah mau ada aksi nih. Iya betul Tapi Pak. peluangnya gimana tuh dengan kira-kira sebelum kita melakukan aksi? Peluangnya ada nggak? Kira-kira dari program kita tadi ya? Iya. Peluangnya sih mungkin kalau untuk peluang keberhasilannya kita harus evaluasi ya Pak nanti dari pelaksanaannya, kekurangannya bisa kita sempurnakan lagi. Tapi peluang untuk ini bisa menyeluruh sih menurut saya ada, karena dari bidang penjamin mutu saya udah sampaikan, kebetulan kita berkolaborasi juga, responnya baik Pak. Oh ternyata ini bagus, bisa diterapkan, dan beliau mengajukan kepala sekolah. Sampai saat ini sih udah ada di kepala sekolah program itu, tinggal disebarluaskan ke wali kelas. Luar biasa ya. Berarti ini bisa saya simpulkan dari dukung ya. Insya Allah ya Pak. Tinggal aksinya aja gitu Pak. Baik, saya rasa kalau sudah seperti ini mungkin dengan ada aksi, mungkin rencananya kira-kira seperti apa ya? Apa dibuat berkala atau mungkin dilaksanakan secara bersama-sama atau gimana kita mulai sendiri yang kira-kira tepat ya? Seperti itu bisa diceritain. Jadi kalau misalkan rencana aksi saya adalah setiap wali kelas nanti membagi anaknya menjadi 6 kelompok dimensi itu, nanti mereka berkolaborasi untuk memetakan kira-kira perilaku apa aja yang harus diasah lebih dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk menunjang anak-anak semangat buat mengasah itu semua dengan penilaian karakter. Jadi nanti penilaian sikap itu pada setiap mata pelajaran bersumbernya tuh dari penilaian itu. Jadi kan selama ini mungkin guru-guru itu bingung ya Pak untuk nilai sikap. Kadang kita jadi tebak-tebak buah manggis ya Pak. Jadi karena kita ketemu anak seminggu sekali, udah gitu yang menonjol hanya beberapa anak. Kita bingung mau ngasih anak itu nilai sikap kayak gimana. Nah ini bisa jadi acuan buat guru-guru juga. Jadi nanti mereka akan mengadakan penilaian antar teman. Karena kan kalau teman itu ketemu setiap hari ya Pak, itu lebih efektif menurut saya untuk penilaian sikap. Nah nanti setiap akhir semester mereka akan mengadakan penilaian antar teman yang berdasarkan dari 6 dimensi yang udah mereka asah gitu setiap harinya, dan mereka akan melakukan pertemuan di 2 minggu sekali untuk membahas isu-isu yang sekiranya misalkan penyimpangan perilaku tentang dimensi profil pelajar Pancasila ini, jadi bisa dikembangin bareng-bareng biar mereka berkembang bareng-bareng, berproses bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng gitu Pak. Ini saya rasa program yang luar biasa ya, dan saya rasa tadi juga ada tujuan inspirasinya buatnya juga jelas. Kemudian terakhir Ibu dari saya, kira-kira tanggung jawab program ini seperti apa? Tanggung jawab di sini artinya tak kelas sekolah evaluasi, evaluasi terus misalnya program ini maaf ya di akhir kendala atau tidak, terus apa tanggung jawab sekolah sebenarnya program ini? Iya. Untuk tanggung jawab sih saya karena saya ini berasal dari ide saya sih Pak, yang karena ada masalah-masalah yang tadi saya jelasin, lalu muncullah ide ini. Jadi bentuk tanggung jawab saya adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ini, walaupun di tengah-tengah mungkin nanti ada kendalanya, dan kita harus evaluasi kegiatan terus-menerus ya Pak, agar kan nggak ada kegiatan yang sempurna. Karena nantinya mungkin banyak hambatan, tapi hal itu kita jadikan refleksi untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Jadi mungkin ini akan memakan waktu beberapa tahun ajaran untuk transisi ya Pak. Mungkin dari dari yang tidak
aware terhadap dimensi itu, jadi sekarang aware. Saya akan terus mengevaluasi dan berefleksi lagi sih Pak, bentuk tanggung jawab saya. Oke, baik, Ilka. Tadi saya sudah membahas coaching ini dengan cerita, dan mungkin respon dari saya, program ini butuh dukungan semua pihak. Betul. Dan tentunya komitmen sudah diberikan untuk iman perubahan ini, tentunya jangan sampai pudar. Iya, Pak. Semangat seperti itu. Ya. Betul. Dan insya Allah nanti hasilnya bermanfaat buat kita. Amin, amin, amin. Baik, Bu Ilka, kira-kira sampai di sini dulu coaching kali ini. Iya, makasih banyak ya Pak, hari ini kita udah sharing-sharing. Saya sangat senang sekali di sini. Iya, sama Pak, saya juga senang banget. Mudah-mudahan dari coaching ini Ibu jadi keresahan jadi hilang, kemudian tambah semangat untuk menyambungkan ini. Iya, alhamdulillah Pak. Makasih banyak Pak Haji untuk sharingnya hari ini, waktunya. Amin. Baik, demikian kita. Baik Pak Aji, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak ya dengan tadi coachingnya Ibu Intan, dan tadi terkait proses coachingnya juga sudah ada beberapa catatan sebenarnya Pak. Namun sebelum saya sampaikan, mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Aji. Bagaimana nih menurut Pak Aji perasaan Pak Aji setelah selesai melaksanakan coaching tadi, dan apakah pada saat melaksanakan coaching tadi Bapak yang Bapak rasakan, apakah Bapak sudah melaksanakan proses coachingnya dengan optimal atau belum Pak? Ya, sebelumnya saya mengapresiasi coaching saya, Ya. yang semangat antusias dalam pelaksanaan coaching hari ini. Dan saya rasa di sini coaching kali ini bagusnya adalah kita bisa ada input buat sekolah, ada program, ada aksi nyata yang bisa ditawarkan di sekolah seperti itu. Iya. Dan juga dalam coaching tadi saya berusaha menggali semaksimal mungkin dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga benar-benar menggali lebih dalam lagi pertanyaan coaching, sehingga inti masalahnya itu bisa keluar dengan yang benar-benar dan bisa disimpulkan seperti itu. Ya baik Pak Aji ya, seperti tadi apa yang tadi Bapak sampaikan, dari hasil catatan saya juga pada saat proses coaching tadi Pak, ini terlihat Bapak sudah memberikan atau menerapkan prinsip dari coaching, di mana tadi kemitraan ya Pak ya, salah satunya itu terlihat tidak ada perbedaan Pak antara coaching dan coachingnya, tidak ada jarak. Jadi prinsip kemitraannya sudah Bapak terapkan dengan sangat baik. Kemudian juga Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif Pak, di mana tadi Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi apa ya dari yang tadi coach hadapi masalah di sekolahnya. Kemudian Pak, dari tadi proses coaching juga terlihat kalau misalnya Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, sehingga ini bisa memaksimalkan potensi dari coach untuk menemukan solusi dari masalah yang coach itu hadapi Bapak. Kemudian Pak, catatan lagi pada saat proses coaching tadi juga Bapak sudah memperlihatkan kompetensi inti sesuai dengan apa yang Bapak harapkan Pak, di mana Bapak di situ terlihat mendengarkan aktif, kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang paling penting dari proses coaching tadi di sini saya melihat bahwa tujuan dan alur ceritanya itu terlihat atau apa ya Pak, sangat lancar gitu ya Bapak laksanakan pada saat proses coaching tadi, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian juga ada identifikasi masalahnya Pak, kemudian rencana, dan di akhir tanggung jawab atau komitmennya Pak. Jadi alhamdulillah secara umum ya Pak ya, proses coaching tadi ini sudah terlaksana dengan baik Bapak. Dan pertanyaan terakhir mungkin Pak dari saya, berdasarkan hasil coaching tadi Pak, pada saat prosesnya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Pak Aji ingin kembangkan ke depannya Pak? Mungkin kompetensi saya itu ingin lebih tajam lagi dalam pertanyaan. Dengan lebih tajam lagi pertanyaan, berarti nanti untuk solusinya biar lebih konkret lagi, bisa itu seperti itu. Dan juga bertanya, saya akan terus dilatih coaching mungkin dengan guru atau dengan murid, sehingga benar-benar coaching yang saya ini benar-benar efektif dan efisien seperti itu. Alur cerita pun nanti juga akan diperbaiki lagi untuk perkataannya, pertanyaannya, sehingga benar-benar nanti kesimpulannya lebih baik lagi seperti itu.
Baik Pak Haji, luar biasa. Ya, saya juga berharap Pak semoga nanti pada saat proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan ini bisa menjadi bekal atau gambaran bagi Bapak untuk nanti kedepannya bagaimana bisa memberikan proses coaching yang sesuai dengan apa yang Bapak harapkan Bapak, baik dari teknik maupun alur tirta yang nanti akan digunakan. Terima kasih Bapak untuk proses coaching yang sangat luar biasa tadi. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Haji. Sehat Pak Haji, sehat? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat walafiat Iya. dan tetap semangat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam sesi coaching ya seperti saat ini. Nanti ke depannya akan saya berikan lebih penilaian sesi demonstrasi post sektoral. Tapi sebelum di sini saya ingatkan untuk Ibu sebagai coach ya. Di sini tentunya harus mempunyai kompetensi sebagai coach, yaitu present, hadiran, kemudian Ibu diganti selama dan aktif, dan juga bisa memberi pertanyaan yang bermakna dengan metode rasa seperti itu. Dan juga prinsip-prinsip coaching yang harus Ibu pahami, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Insya Allah bisa dipahami Bu ya. Bisa insya Allah Bapak. Baik, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Ibu untuk rubrik penilaian, kira-kira Ibu sudah siap? Sudah pahami apa-apa saya nilai? Baik Bapak, insya Allah saya sudah memahami rubriknya. Intinya saya harus berfokus pada coachingnya ya Pak, agar coachingnya bisa memaksimalkan potensi-potensi dalam menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oke. Untuk arti pertanyaan dengan menggunakan kalau kita Ibu ya. Ibu di antara kompetensi tadi yang kita bicarakan, kira-kira coaching apa nih yang pengen Ibu tingkatkan perkembangan di Baikot? Saya sebagai coach tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Jadi saya di sini juga ini proses saya untuk belajar untuk mengembangkan sebuah masalah berupa pertanyaan. Jadi yang tadinya mungkin saya berlaku sebagai mentor atau konselor yang biasa untuk ngasih saran, nah di sini saya untuk melatih diri saya mengajukan pertanyaan untuk menggali potensi si coachingnya ini. Kayak gitu Pak. Selanjutnya untuk kompetensi selanjutnya yang tidak disebutkan gimana kira-kira? Itu tetap saya asah tapi mungkin lebih berfokus pada yang tadi saya bilang. Oke, baik. Kemudian yang terakhir dari saya sebagai supervisor yaitu hasilnya nanti mau seperti apa dari coaching gitu? Oh iya, hasil yang saya harapkan dari si coach ini agar si coach ini bisa memahami dirinya sendiri gitu Pak. Ternyata apa yang sudah ada di dalam dirinya lebih digali lagi, kayak menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan, dan itu yang mau saya kembangkan di coaching kali ini. Oke, baik. Saya rasa bintang sudah prepare. Selanjutnya nanti mudah-mudahan coachingnya berlangsung dengan efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat buat besar ini. Terima kasih Pak Haji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iman. Bu Lala, gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih sudah hadir di sesi ini ya Bu ya. Hari ini mungkin kita bisa sharing-sharing apa yang mau disampaikan dari Bu Lala. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat buat kita. Amin Ibu. Gimana nih Bu Lala? Ada yang mau di-sharing mungkin? Iya Bu, jadi sepertinya sekarang saya lagi ada satu masalah sih Bu yang kepikiran sama saya gitu ya Bu ya. Jadi saya ini ditegur Bu kemarin oleh kepala sekolah saya, katanya terkait kedisiplinan diri saya yang sering untuk tidak hadir di pagi hari di sekolah Bu. Gitu. Jadi untuk Bu Lala sendiri ini ya, Bu, benar? Iya benar. Jadi untuk Bu Lala ini ketidakhadiran di sekolah di pagi hari itu menjadi sebuah masalah gitu ya Bu ya. Memang kondisi ideal kayak gimana sih yang diharapkan sama Bu Lala nih yang tidak sesuai sama masalah ini? Kondisi idealnya kan memang sebenarnya sih kewajiban kita kan sebagai ASN yang harusnya jam 7 kurang itu sudah hadir di sekolah ya Bu ya. Cuman ya memang saya ada kendala Bu sehingga saya tidak bisa tepat waktu nih Bu datang di sekolahnya gitu Bu.
Bu. Kendala apa tuh Bu Lala kalau boleh tahu? Jadi setiap pagi ini kan kebetulan anak saya baru masuk TK ya Bu ya, dan memang kondisinya ya saya harus mempersiapkan dan sebagainya gitu Bu. Jadi ketika pagi ini memang saya agak kesulitan Bu buat bagi waktu. Saya datang dulu ke sekolah anak saya, baru setelah itu saya datang ke sekolah, dan memang setelah sampai sekolah ya datangnya itu sekitar jam 7:30 begitu. Jadi terlambat juga sih Bu sebenarnya saya itu untuk datang ke sekolah. Berarti kalau boleh saya bilang gitu ya Bu, mohon dikonfirmasi kalau salah. Peran ibu sebagai ibu rumah tangga juga yang menjadi hambatannya ya Bu ya, tadi ibu sempat jelaskan. Nah dari hambatan itu nih Bu, dari teguran kepala sekolah, kira-kira Bu Salsa ini gimana untuk menyelesaikan segala permasalahannya ini? Adakah rencana atau yang udah kepikiran nih sama Bu Lala? Iya sih Bu, jadi sebenarnya pas kemarin kepala sekolah manggil saya juga, sebenarnya saya sadar ya Bu, saya salah ya Bu ya, karena udah nggak disiplin waktu, dan semalam itu saya kayak udah nyari-nyari solusi gimana nih ke depannya. Saya juga kan nggak mungkin ya Bu ya terus-terusan kondisinya seperti ini. Jadi kemungkinan Bu, yang saya pikirkan saat ini solusinya, kebetulan kan saudara saya Bu, jadi sepupu saya itu sama-sama punya anak yang masih TK juga Bu, di TK yang sama ya sih Bu. Saya rencananya mau menitipkan Bu ke sepupu saya untuk antar jemput anak saya gitu ya, sehingga kedepannya ya saya tidak mendapatkan teguran mengenai masalah kedisiplinan saya ya Bu ya. Berarti udah sempat terpikir ya solusinya seperti apa? Salah satunya menitipkan ke saudara sendiri. Benar-benar. Mungkin tingkat kepercayaannya jadi lebih itu ya Bu kalau saudara sendiri. Iya benar Bu. Minimal kalau saudara sendiri ya kita bisa percaya ya Bu ya. Jadi kira-kira mulai kapan Bu mau dilakukan? Saya sih secepatnya Bu. Nanti kemungkinan Bu sore ini saya hubungin deh, jadi pulang sekolah nanti saya mau mampir dulu ke rumah ibu saya mau masih libur ya Bu ya? masih libur Bu, jadi nanti saya juga mau coba ceritakan, menitipkan ya, mudah-mudahan sih insya Allah ya Bu ya bisa, jadi sehingga bisa ini deh Bu, kedisiplinan saya juga sudah bisa muncul kembali, karena sebenarnya sih itu kayak ini ya Bu ya, hati nurani saya juga ngerasa ini salah gitu kan, tiap hari saya terlambat ya Bu ya gitu. Berarti sudah ada kesadaran diri dari Bu Lalanya sendiri ya, bahwa hal ini tuh ada yang ganjel lah gitu ya, dan alhamdulillah tadi Bu Lala sudah memikirkan solusinya. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan ini segera bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu Lala atas sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sharingkan bisa jadi pembelajaran buat saya juga, buat Bu Lala. Semangat terus Bu Lala. Ya, terima kasih Bu Inma, saya juga dengan adanya ini Bu kita ngobrol gini jadi tercerahkan Bu gitu kan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Memang kadang kan kita butuh ngobrol biar plong ya Bu ya. Benar-benar. Karena merasa didengar itu juga salah satu yang bikin hati kita tenang. Iya benar. Terima Terima kasih kasih ya Bu Lala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Baik, tadi kita sudah menanyakan untuk supervisinya pada coachingnya Bu Lala. Kemudian di sini saya sebagai pengawas, saya ingin kembali lagi ke rubrik penilaian. Kira-kira tadi dalam supervisinya Ibu alhamdulillah sudah berhasil ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian juga masalah tidak ada solusinya. Dalam pelaksanaan Ibu bertanya juga berbobot dan juga ada kris mental seperti itu, sehingga tadi bisa berhasil lebih efektif. Rangkuman juga sudah ada, kemudian apresiasi yang komunikasinya kemudian ini juga diterapkan dalam kedepannya. Kira-kira Bu Intan mau seperti apa nih coaching-coachingan ke depannya? Jadi kalau harapan saya ke depan gitu ya Pak, harapan saya ke depan mungkin saya nanti bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, bisa menanyakan pertanyaan berbobot sehingga potensi-potensi dari coaching-coachingnya ini lebih berkembang lagi gitu Pak. Dan saya berusaha untuk memfasilitasi teman-teman saya yang mungkin punya masalah gitu supaya lebih bisa mengembangkannya lagi gitu. Dan bahkan teman-teman saya nanti bisa jadi coach juga gitu. Oke, berarti Bu kebiasaan ya? Iya. Oke.
Terus tadi perasaannya gimana? Senang atau Alhamdulillah sih Pak, ternyata kalau proses coaching itu yang belajar nggak cuma coachingnya aja, sedangkan saya sebagai coach juga di situ belajar, jadi perasaan saya dapat ilmu baru tuh seneng gitu Pak. Ada yang bisa saya terapkan nanti untuk kedepannya. Dan juga tadi saya akan juga nyaman, juga ngobrol juga efektif, kemudian plan yang berbobot, prinsip-prinsip sedikit permintaan sudah dijalankan ya. Jadi bahasa setara, nggak ada umbul-umbulan di sini. Kemudian juga kreatif ya, pertanyaan out of the box juga, sehingga outputnya bisa terlihat dan juga ada jalan keluar yang mungkin itu dari masalah yang dari oleh coachingnya. Oke, dan tujuan juga sudah berjalan disebutkan. Saya rasa ini proses yang sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan hanya untuk Mas Jawa itu untuk mungkin siswa itu mungkin kepala sekolah atau terima kasih Bu Intan atas. Iya, terima kasih banyak Pak Haji. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah, apa kabar Bu Lala? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita hari ini lagi ada sesi mau coaching ya Bu ya? Iya dari Bu. Sebelum coaching, di sini akan saya jelaskan dulu tentang rubrik-rubrik penilaiannya, yaitu Ibu Lala ini harus sudah mempersiapkan prinsip-prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya ini. Apakah sudah dipahami Ibu Lala? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Lalu ada prinsip, selain prinsip ada kompetensi-kompetensi yang harus Ibu kembangkan di sini sebagai coach. Yang pertama ada presence, artinya Ibu lebih mindfulness dalam kegiatan coaching ini. Lalu Ibu mendengarkan coachingnya secara aktif. Lalu Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa menggali potensi-potensi dari coachingnya. Apakah itu sudah dipahami Ibu Lala? Sudah Ibu. Alhamdulillah, berarti sudah dalam sesi persiapan ini Bu Lala ini sudah mempersiapkan dengan baik ya. Tujuan coachingnya juga harus disampaikan nantinya. Lalu kira-kira dari kompetensi yang tadi saya jelaskan, Bu Lala ini lebih concern kemana nih? Saya ingin dalam proses coaching nanti ya Bu ya, saya sepertinya ingin lebih fokus kepada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Gitu ya. Jadi memang mendengarkan itu sangat membantu coachingnya agar lebih tenang ya Bu ya, betul-betul. Lalu untuk pengembangan tadi yang Ibu bilang menanyakan pertanyaan berbobot itu yang dimaksud kayak gimana tuh? Pertanyaan nanti yang diharapkan ya Bu ya pada saat proses coaching saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang justru nanti bisa memberikan saran kepada coachnya sendiri. Sebenarnya bukan memberikan saran sih Bu, lebih memberikan insight ya Bu ya kepada si coachnya sendiri untuk menemukan solusi Bu dari masalah yang coaching hadapi. Jadi memancing gitu ya Bu ya, memancing potensi yang muncul. Oke. Saya kira Bu Lala ini sudah siap dalam segi perencanaan. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, tadi kan Pak Haji sudah janjiannya untuk bertemu untuk kegiatan coaching pada hari ini ya Pak ya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan Pak tujuan dari kegiatan kita hari ini mau apa sih Pak Haji? Ini sebenarnya keresahan saya sendiri selama ini. Mungkin sampai jalan baru itu tentang turnover atau kurang semangatnya dulu dari bekerja dan belajar setelah saya. Maksudnya kita batasi bukan dulu setelah saya ini swasta belum bisa. Baik Pak Haji. Berarti mengenai turnover ya Pak Haji ya. Oke Pak. Baik, betul Ibu. Nah Pak, kira-kira Pak kalau misalnya dari yang tadi Bapak sudah sebutkan tadi Pak Haji, permasalahannya itu seperti apa sih Pak? Terjadi turnover dan sebagainya Pak? Ya, mungkin kalau turnover ini memang sering Bu ya, nggak hanya di guru tapi di ustadz juga seperti itu. Baik.
ini faktanya memang saat ini pun guru BK 2 tidak ada seperti itu. Dia jadi satu ke lab school, yang satu lagi yang mungkin lebih baik gitu seperti itu. Dia guru sosiologi yang notabene baru belum ada 6 bulan juga menuliskan tadi seperti itu. Sehingga akibatnya berdampak ke ajaran baru ini jadi kurang optimal dalam proses kerja sekolah seperti itu. Ya. Iya, karena memang ini ya Pak ya, guru kan ya sebagai poin utama ya Pak ya dalam sebuah proses pembelajaran gitu ya Pak ya. Kalau tidak ada guru ya memang ada repot juga tentunya nanti ya Pak ya. Baik Pak Haji untuk dari permasalahan yang tadi Pak Haji sudah sebutkan ya Pak ya. Dari Pak Haji sendiri mungkin kira-kira ada solusi tidak Pak atas permasalahan yang Bapak hadapi? Apa yang harus Pak Haji lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah itu Pak? Oke baik, solusinya di sini karena saya sendiri udah langsung mendapatkan yayasan di sini. Iya Pak. Kebetulan saya di sini juga pimpinan dari 3 kepala sekolah, kurikulum dan keseluruhan. Dari yayasan sendiri pun sudah saya beri pengarahan. Kebetulan saya bergerak, kemudian bergerak, kemudian pertama untuk benefit yang diharapkan juga lebih tinggi seperti itu, sehingga guru tercukupi ekonominya dan fokus hanya mengajar saja. Dan juga seperti di Gontor gitu ya, mungkin guru-guru yang sudah berkeluarga itu ada butuh tempat tinggal. Jadi mungkin juga usul kalau bisa tempat tinggal letakkan itu yang sekelas itu yang bisa ditempatkan itu dengan biaya dari yayasan. Kemudian juga untuk program mandiri guru seperti TGP itu dipermudah, dengan bahkan didukung, kemudian juga untuk yang TGP juga didukung, dan juga minta input untuk guru kawasannya luas gitu. Jadi orang-orang ditambah lagi untuk latihannya, workshopnya sehingga guru-guru berada di depan. Dan juga komunikasi saya ini sebagai kesesuaian dengan guru dengan sangat harmonis gitu ya. Kita guru butuhnya apa kita tanya dengan baik seperti itu, sehingga merasa diorangkan dan betah gitu, dan tetap kita menjadi persahabatan yang baik sehingga kalian bisa membantu seperti itu. Pak Haji, dari yang tadi Pak Haji sudah sebutkan itu sangat luar biasa Pak Haji ya, karena di situ Pak Haji menjelaskan bagaimana nih memanusiakan manusia ya Pak Haji ya, sehingga guru pun sebagai tenaga pengajar di sekolah tentunya akan merasa dihormati, dihargai gitu ya Pak ya, dan itu memang akan berdampak positif kepada loyalitas mereka nanti ketika mengajar nanti ya Pak Haji ya. Sangat luar biasa Pak Haji, saya ketika mendengarnya saya langsung merasa wah memang seperti itu nih harusnya dari pihak yayasan ya untuk bagaimana untuk memanusiakan manusia, terlebih lagi dalam hal ini khususnya adalah guru di sekolah ya Pak ya. Nah Pak Haji, kemudian saya ingin menanyakan Pak Haji dari solusi-solusi yang tadi sudah Bapak sebutkan, kira-kira bagaimana Pak komitmen tentunya atau tanggung jawab ke depannya dari Pak Haji sendiri tentunya yang sudah lama ada di yayasan ya Pak ya, sudah mengetahui dan sudah tahulah Pak bagaimana yang harusnya nanti Bapak lakukan ke depannya dan sebagainya. Tanggung jawab Bapak untuk untuk menerapkan atau komitmen Bapak untuk menerapkan solusi yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi Pak. Ya, untuk solusinya, solusinya alhamdulillah sekarang sudah berjalan seperti yang tadi fasilitas harus diperbaiki, juga dari kita pimpinan yang masuk yayasan, ada lapangan bola, itu bendera putih, basket di kemudian begitu masuk udah ada tulisan SRBS di Hollywood, ini itu juga luar biasa menurut saya. Kemudian dari tempat tinggal juga mungkin kalau mau tinggal di sekolah pulang mungkin berjalan atau tugas dadakan itu disediakan tempat yang nyaman. Begitu juga dengan toiletnya, kemudian juga dengan tempat makannya, kantin itu sudah berbahaya dan masakan-masakan itu juga fresh itu di sekolah saya. Kemudian dari program saya itu untuk kesejahteraan guru ada benefit itu juga kemarin saya ajuin, misalnya habis PAS dari bikin soal mendapatkan uang, dari semua kegiatan-kegiatan dapat uang, jadi memang itu juga lumayan menambah sisi benefit di samping dari pokok tunjangan sudah dapat. Saya rasa itu juga guru membuat tercukupi gitu ya, dan kita bersemangat dan juga yang penting dihargai, biar ngobrol gitu ya, kita jangan sombong tentang apa manusia gitu, jadi nggak hanya kita tapi guru juga lebih baik. Jadi dari berbagai aspek ya Pak ya, luar biasa Pak Haji.
Baik Pak Haji, mungkin kalau misalnya dari percakapan tadi yang sudah kita laksanakan, kalau misalnya saya belum tahu Pak, berarti pihak mana saja sih Pak yang bisa terlibat dalam mengatasi masalah dari apa yang tadi Pak Haji sebutkan gitu ya Pak ya? Untuk tadi kita libatkan juga PMGP gitu ya. Kalau sekarang PMGP kalau sekarang saya guru dan kamu bukan guru aja, semuanya luar tim. Itu juga kadang-kadang kita libatkan untuk kesejahteraan guru, ya kan misalnya seperti kerajaan baru, ya kan misalnya butuh insentif seperti itu. Dengan PMGP aktif, ini juga membantu tugas guru yang menjadikan kebiasaan, dan guru masih tidak sendiri lagi. Berdasarkan saya rasa tiap bulan itu kami ada pertemuan, jadi untuk tujuan visi misinya sama dengan sekolah yang ada seperti itu. Karena kita sekolah swasta, kalau misalnya selaras motor jalan, yang mudah-mudahan ini bisa berkembang ya, mana SMP, mana SMA, atau bisa SD dan seterusnya. Amin. Seperti itu Ibu. Ya Pak Haji, baik Pak Haji, mungkin dari apa yang sudah Bapak katakan tadi, kemudian kita juga sudah melaksanakan proses coaching ini ya Pak ya. Mungkin dari Pak Haji sendiri, bagaimana Pak ke depannya Pak Haji untuk melaksanakan tindak lanjut dari proses coaching ini? Mungkin Bapak juga sudah menyiapkan ya Pak ya, dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak paparkan mengenai solusi dan sebagainya ini bisa dilaksanakan dengan baik Pak, sehingga tadi permasalahan tentang turnover ini juga bisa diatasi, dan juga sekolah juga bisa mendapatkan guru-guru yang benar-benar loyal, dan juga guru juga merasa dihargai, kemudian juga siswa juga memberikan dampak positif tentunya ya Pak ya kepada siswanya sendiri. Kalau misalnya gurunya hadir semua, kemudian lengkap semua kan, siswa juga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik Pak Haji. Terima kasih kepada Pak Haji juga yang hari ini sudah sangat berperan aktif gitu ya Pak ya dalam menyampaikan solusi dan sebagainya, itu luar biasa Pak Haji. Mungkin dari Pak Haji yang mau disampaikan Pak Haji. Alhamdulillah saya lebih tenang di sini. Keluar saya udah terobati gitu ya, dan juga teman SPR yang luar biasa. Terima kasih kalau juga seperti ini sudah memahami. Baik, sama-sama Pak Haji, terima kasih kembali. Mungkin kita akhiri saja proses coaching pada hari ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lala. Alhamdulillah ya Bu Lala ya. Tadi saya sudah menyimak langsung proses coaching yang sudah dilakukan sama Bu Lala. Saya lihat tadi alhamdulillah si coachingnya sudah mulai menggali potensinya dan sudah menemukan solusinya. Tadi akhirnya tersolusikan ya Bu ya? Iya. Kira-kira rencana-rencana aksi apa yang mau dilakukan sama coaching. Lalu tadi Bu Lala juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bahkan saya lihat tadi sedikit mengkonfirmasi dari alur-alur ceritanya coaching gitu ya, agar lebih jelas lagi gitu ceritanya. Lalu tadi Bu Lala juga sudah membuat rangkuman, bahkan mengapresiasi coaching dengan sangat baik. Nah untuk kedepannya nih Bu Lala sebagai coaching, apakah ada harapan dari Bu Lala untuk kedepannya untuk diri Bu Lala sebagai coaching? Sebagai coach ya Bu ya, tadi sepertinya saya harus lebih mengembangkan presensi Bu atau kehadiran saya di proses coaching Bu, karena saya merasa kalau misalnya agak pikiran saya kemana gitu Bu, jadi kayak prosesnya kurang berjalan optimal aja gitu. Jadi kurang mindfulness karena ada bercabang-cabang pikirannya gitu ya Bu ya? Iya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diasah lagi mindfulness-nya atau presence-nya supaya proses coaching juga lebih maksimal. Tapi gimana nih tadi perasaan Bu Lala? Perasaannya sih tadi alhamdulillah juga senang Bu, karena coachnya sendiri ternyata bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dihadapi, sehingga sebagai coach tentunya merasa ini ya Bu ya, senang juga bahwa proses coachingnya bisa berjalan dengan optimal Bu. Berarti sudah mencapai tujuan gitu ya Bu. Tadi saya juga sudah melihat bahwa prinsip-prinsip coaching ini sudah diterapkan nih sama Bu Lala, dari mulai kemitraannya, lalu proses kreatif, sehingga coachingnya tadi mengembangkan rencana-rencana aksinya tuh banyak banget tadi saya dengar. Lalu memaksimalkan potensi yang dimiliki sama coachingnya. Kebetulan tadi kan coachingnya memiliki otoritas untuk membuat kebijakan, jadi alhamdulillah, dan itu potensinya digali lagi tadi sama coachnya. Dan semuanya luar biasa, alhamdulillah proses coaching ini berjalan dengan lancar.
Terima kasih Bu Lala, mudah-mudahan kedepannya harapan-harapan yang tadi disampaikan bisa tercapai. Terima kasih Bu Lala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.